Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa Arah 9 Channel, seiring dengan suasana tahun baru Imlek, banyak beredar informasi terkait dengan saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa. Berikut juga hal-hal yang berkaitan dengan etnis Tionghoa di masa lalu. Satu di antaranya adalah tentang beredarnya sejarah atau satu tulisan berkaitan dengan sejarah Wali Songo yang dikatakan berasal dari Cina. Nah, terkait dengan hal ini, insya Allah lebih komprehensif akan saya urai di episode yang lain. Kali ini saya akan fokus kepada salah satu anggota Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Di mana umumnya Sunan Kalijaga ini digambarkan sebagai orang Jawa asli. Bahkan banyak yang mengatakan satu dari sekian Wali Songo yang asli Jawa atau yang pribumi adalah Sunan Kalijaga. Berikut juga dalam penampilan gambar-gambar imajiner, lukisan imajiner, Sunan Kalijaga digambarkan menggunakan belangkon ala Jogja dan baju lurik. Padahal Sunan Kalijaga lahir di Tuban, Jawa Timur, yang kemudian melalang buana dalam dakwah hingga pada akhir hayatnya dalam satu naskah dikatakan beliau wafat di daerah Demak, dan makamnya pun yang umum diketahui berada di Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Nah, walaupun kalau kita melihat dalam berbagai naskah tradisi, tentunya Sunan Kalijaga yang dianggap sebagai asli Jawa, ternyata kalau melihat runutan nasabnya ke atas, beliau juga Arab. Dikatakan seperti itu karena di beberapa naskah itu nanti bersambung-sambung sampai pada akhirnya siapa di atasnya, ternyata runutan silsilah yang ada di sejumlah naskah historiografi Sunan Kalijaga itu terah dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman Kanjeng Nabi Muhammad. Di antaranya seperti yang dikutip oleh Van den Berg dalam buku Le Dramaut terbitan 1886, kemudian juga tertera dalam Pustaka Darah Agung, kemudian juga silsilah yang dimiliki oleh keluarga Raden Muhammad Sudioko yang merupakan terah Kanjeng Sunan Kalijaga yang berada di Kadilangu. Silsilah ke atasnya itu sama juga seperti yang ada di Pustaka Darah Agung. Sementara Pustaka Darah Agung ini ada kesamaan dengan yang ada di dalam bukunya Van den Berg, yaitu Le Dramaut et Lis dan seterusnya. Seperti dikutip oleh Ki Agus Sunyoto dalam buku Atlas Wali Songo, Sunan Kalijaga dari jalur kakeknya itu juga berasal dari Arab. Saya bacakan. Dikutip dari Babat Tuban, kakek Sunan Kalijaga yang bernama Arya Teja adalah orang keturunan Arab, bernama asli Abdurrahman. Ketika berhasil mengislamkan Adipati Tuban yang bernama Arya Dikara, Abdurrahman menikahi putri Bupati Tuban tersebut. Selanjutnya, ketika Abdurrahman menggantikan posisi mertuanya sebagai Bupati Tuban, ia lalu menggunakan nama Arya Teja. Dari pernikahan Abdurrahman atau Arya Teja dengan putri Arya Dikara, dikarunia putra yang diberi nama Arya Wilatikta. Kemudian Arya Wilatikta memiliki putra Raden Sahid atau Raden Said yang bergelar Sunan Kalijaga. Ini adalah naskah-naskah historiografi. Lantas kenapa orang menganggap Kanjeng Sunan Kalijaga asli Jawa? Karena biasanya melihat dari Arya Wilatikta ke atas sampai ke Adipati Sumenep Madura, yaitu Arya Wiraraja. Biasanya sampai batasan itu. Maka boleh juga dikatakan Sunan Kalijaga adalah terah Madura. Maka salah seorang sahabat saya kaget ketika mendengar Sunan Kalijaga berasal dari Cina. Dan katanya sumber itu didapati dari sebuah buku seorang profesor, doktor, dan sejarawan terkemuka di masanya. Dikatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Tionghoa atau Tiongkok. Mungkin Anda juga bingung, walaupun mungkin sebagian sudah memahami tentang sejarah ini ya. Baiklah, akan saya urai. Tadi kaitannya dengan
silsilah Sunan Kalijaga ke atas yang menurut sejumlah sumber beliau terah Arab, atau lebih tepatnya dikatakan sebagai terah dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Terus ada yang menghitung hanya sampai pada Arya Wiraraja Adipati Sumenep. Dan yang sekarang akan saya urai ini yang berkaitan dengan Sunan Kalijaga dikatakan sebagai turunan orang Tionghoa. Apa yang dipertanyakan oleh sahabat saya tadi, dan mungkin juga sebagian dari Anda, adalah sesuatu yang wajar karena mungkin bagi sebagian orang tidak umum. Apa yang dikatakan tersebut benar bersumber dari sebuah buku sejarah, dan sejarah ini penulisnya adalah Profesor Dr. Slamet Mulyana. Intinya adalah ini kaitannya juga dengan Wali Songo dan Raden Fatah yang dalam nama lain beliau disebut sebagai Pangeran Jinbun atau Raden Jinbun. Jadi para pemirsa sekalian, ini sebenarnya bukan kisah baru karena buku Profesor Slamet Mulyana tadi itu diterbitkan pada tahun 1968-an ya, terbitan pertama. Beliau mengutip dari sebuah naskah yang nanti disebut sebagai naskah Kronik Sampokong. Di situ dijelaskan siapa sebenarnya Wali Songo yang ada di Indonesia. Satu di antaranya yang menjadi catatan adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga nama Cinanya adalah Gan Sicang. Dia putra dari Haji Gang Engcu. Haji Gang Engcu adalah seorang yang ditugaskan oleh Haji Bontakeng, yang mana Haji Bontakeng ini adalah seorang kepala kaum muslim Cina bermadhab Hanafi yang ditempatkan di Champa atas perintah Laksamana Sampubo. Saya coba bacakan salah satu kutipan buku Profesor Slamet Mulyana yang ia ambil dari naskah Kronik Sampokong. Pada tahun 1413, Laksamana Haji Sampubo menempatkan Haji Bontakeng di Champa untuk mengepalai masyarakat Tionghoa garis miring Hanafi yang sedang berkembang dan yang terbesar di pantai-pantai di seluruh Nanyang. Bontakeng menempatkan Haji Gang Engcu di Manila. Nanyang itu adalah Asia Tenggara. Jadi Laksamana Haji Sampubo memerintahkan Haji Bontakeng untuk mengepalai kaum muslimin Tionghoa Hanafi di Champa. Kemudian Haji Bontakeng menugaskan Haji Gang Engcu mengepalai kaum muslimin Tionghoa Hanafi di Manila. Tetapi berikutnya pada tahun 1423 Haji Gang Engcu dipindahkan oleh Haji Bontakeng dari Manila ke Tuban garis miring Jawa untuk mengepalai masyarakat Tionghoa Muslim garis miring Hanafi yang sedang berkembang di Nanyang Selatan, termasuk Pulau Jawa, Kukang, dan Sambas. Terhadap kerajaan Majapahit yang masih berkuasa meskipun sudah turun gengsinya, Haji Gang Engcu menjadi semacam Kapten Cina di Tuban. Tetapi karena armada Tiongkok dinasti Ming menguasai seluruh perairan Nanyang, maka Haji Gang Engcu de facto melayani keraton Majapahit dari pelabuhan Tuban. Gang Engcu mendapat anugerah gelar Aluya dari Raja Majapahit, yang menghadiahi gelar itu adalah Raja Sukingta, Raja Majapahit yang memerintah dari tahun 1427 hingga 1447. Itu yang dikatakan sebagai orang tua Sunan Kalijaga, yaitu Haji Gang Engcu, yang sebelumnya bertugas di Manila kemudian dipindah ke Tuban, Jawa Timur pada hari ini. Pada keterangan berikutnya, Profesor Slamet Mulyana menuliskan, nama Sunan Kalijaga sangat dikenal dalam babat tanah Jawa. Ia dipandang sebagai salah satu dari 9 wali yang banyak memperlihatkan mukjizat. Kemudian pada bagian berikut,
Dari uraian di atas telah terbukti bahwa Sunan Ngampel alias Bong Siuho kawin dengan Ni Gede Manila, anak perempuan Gang Engcu, Kapten Cina di Tuban. Sunan Ngampel adalah ipar Raden Said atau Sunan Kalijaga. Sekarang kita perhatikan apakah Kapten Cina Gang Engcu alias Arya Teja mempunyai putra yang dapat diidentifikasikan dengan Raden Said atau Sunan Kalijaga. Gang Engcu memang mempunyai seorang putra bernama Gan Sicang. Setelah Jin Bun berhasil merobohkan kerajaan Majapahit pada tahun 1478, Kinsan alias Raden Kusen selaku orang yang paling berkuasa di Semarang mengangkat Gan Sicang sebagai Kapten Cina. Dalam kerjasama dengan Gan Sicang ini, Kinsan berhasil membangun kembali penggergajian kayu dan galangan kapal Semarang yang sudah sangat terbengkalai. Dari sini kemudian para pemirsa, pada tahun 1481 atas desakan para tukang kayu di galangan kapal Semarang, Gan Sicang selaku Kapten Cina menyampaikan permohonan kepada Kinsan untuk ikut membantu penyelesaian Masjid Demak. Jadi disitulah informasi yang beredar lagi belakangan ini terkait dengan Wali Songo dan khususnya Sunan Kalijaga. Nah, sekarang mana sih yang benar dari semua naskah-naskah itu? Tentu susah untuk membuktikan karena kita tidak hidup di masa itu. Kalau kita berbicara di awal tadi bersumber dari babat atau dari naskah-naskah tradisi atau historiografi, juga sebagian sejarawan menyaksikan. Karena biasanya naskah-naskah itu pun ditulis sekian ratus tahun setelah masa hidup Sunan yang ditulisnya. Berikut juga ada perbedaan antara satu keterangan dalam naskah tradisi dengan yang lainnya. Ada juga kesamaan. Sementara kalau fokus kepada apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Slamet Mulyana, ini juga akhirnya menjadi persoalan tersendiri. Kita coba kesampingkan dulu yang masalah babat, karena memang secara umum sejarawan tidak mutlak mengambil naskah dari babat. Biasanya naskah-naskah babat itu hanya menjadi petunjuk untuk mencari bukti-bukti sebagai pembanding dan yang lainnya atas sebuah tilikan dari sebuah peristiwa sejarah. Nah, buku Profesor Dr. Slamet Mulyana yang berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1968 ini menuai banyak pujian awalnya karena terkait dengan runtuhnya Majapahit itu adalah sesuatu yang gelap. Sampai buku itu terbit kemudian banyak yang terbuka. Oh, begitu, karena memang beliau seorang profesor doktor dan seorang sejarawan. Ternyata belakangan setelah ditelaah ulang, buku tersebut menjadi kontroversi terkait dengan naskah yang diambilnya dari Kronik Sampokong. Apa itu Kronik Sampokong? Kronik Sampokong ini konon berawal dari temuan seorang residen bernama Porman. Pada tahun 1928 Masehi, Residen Porman diperintahkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk melacak siapa Jin Bun atau Raden Fatah. Lalu, singkat cerita, ia melakukan penggeledahan di beberapa kelenteng, satu di antaranya adalah kelenteng Sampokong Semarang. Di sana lalu ditemukan tumpukan naskah-naskah Cina kuno yang berkaitan dengan sejarah pada masa lalu dan juga terkait dengan Jin Bun atau Raden Fatah. Ada tiga cikar naskah. Residen Porman kemudian membuat ringkasan dari naskah yang tiga cikar itu untuk dilaporkan ke Belanda. Kemudian setelah rampung melakukan penyusunan dari tiga naskah itu yang ditulis dalam bahasa Melayu campur-campur Belanda dan Inggris, dicetaklah menjadi 5 cetakan. Satu diantaranya dipegang oleh Porman sendiri, sementara 4 yang lain diserahkan kepada pihak-pihak Belanda dan disimpan di museum, begitu ceritanya. Nah, naskah yang dimiliki oleh Porman ini kemudian diketahui oleh seorang sejarawan juga, yaitu M.O. Parlindungan, penulis buku Tuan Kurau. Dan di dalam buku Tuan Kurau itulah dicantumkan beberapa bagian dari naskah Kronik Sampokong yang menurut Parlindungan itu didapat dari teman ayahnya, yakni Residen Porman. Disinilah yang kemudian membuka celah, benarkah naskah itu pernah ada atau hanya isapan jempol belaka.
Maka kemudian para sejarawan dengan susah payah menelaah siapa Porman sebenarnya. Benarkah naskah itu ada untuk membuktikan bahwa Sunan Kalijaga atau Wali Songo memang berasal dari Cina atau sebaliknya. Singkatnya adalah ketika dilakukan penelitian, ternyata seseorang yang disebut bernama Residen Porman itu adalah tokoh fiktif. Intinya seperti itu menurut beberapa buku yang saya baca dan hasil diskusi saya dengan sejumlah sejarawan. Satu di antaranya seperti disampaikan oleh Ki Agus Sunyoto, kemudian juga seperti tertera dalam buku Riwayat Sunan Ampel yang ditulis oleh Dr. Samsud Duha. Bahwa siapa Residen Porman ini ternyata dikatakan sebagai tokoh fiktif. Walaupun di beberapa sumber dia dikatakan dekat dengan ABCD. Faktanya ketika ditelaah tidak pernah ditemukan ada orang bernama Residen Porman. Nah, kalau orangnya yang menyalin naskah-naskah tadi itu tidak pernah ada, lantas adakah naskah yang disalinnya? Kan di sini persoalannya. Maka itu secara umum sejarawan menganggap naskah Kronik Sampokong juga adalah bagian dari kefiktifan itu. Sampai pada akhirnya buku Profesor Dr. Slamet Mulyana ditarik dari peredaran oleh Kejaksaan Agung di masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1971. Setelah era reformasi, buku itu diterbitkan kembali pada sekitar tahun 2005-an ya. Dan kemudian beredar, maka dari situ kemudian sebagian generasi kebelakangan yang sebelumnya belum pernah melihat akhirnya mendapatkan buku tersebut lalu dibacanya. Begitu para pemirsa. Inti dari semua apa yang saya sampaikan adalah bahwa naskah-naskah yang menjadi rujukan dalam sejarah terkait dengan peristiwa masa lalu memang sebagian diambil dari Babat. Walaupun itu umumnya hanya menjadi petunjuk awal untuk mencari fakta kebenaran melalui sederetan penelitian atau riset. Terkait dengan naskah Kronik Sampokong, sekali lagi, secara umum sejarawan menganggap naskah itu fiktif. Walaupun demikian, apa yang ditulis oleh Profesor Dr. Slamet Mulyana masih juga banyak yang mengapresiasi. Kenapa? Sebab bagaimanapun dari satu buku yang beliau tulis tidak semuanya fiktif. Artinya menggunakan data-data yang semestinya karena memang beliau sejarawan. Namun pada naskah Kronik Sampokong yang berkaitan dengan Wali Songo keturunan Cina ini yang kemudian menjadi persoalan. Selebihnya saya kembalikan kepada Anda di dalam menelaah satu persoalan masa lalu yang kita tidak hidup di masa itu. Hanya saja dasar-dasar yang menjadi teori para sejarawan untuk menguak sebuah kebenaran tentu kita harus pertimbangkan dalam mengkaji sebuah hal yang terjadi di masa lalu tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun hanya sekilas terkait dengan berita bahwa Sunan Kalijaga berasal dari Cina. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.